Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam kesempatan yang baik ini. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, kita berjumpa di dalam kebaikan, dan insya Allah pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah, berkah dunia dan berkah akhirat kita nanti, amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita meminta kepada Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar Allah turunkan, agar Allah berikan syafaatul uzmanya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beragama Islam, ketika kita seorang muslim, maka seorang muslim adalah orang yang pasrah mengikuti apa yang ditetapkan di dalam agama Islam. Salah satunya adalah tentang bagaimana seorang muslim itu menjaga kebersihan. Bagaimana seorang muslim itu tetap berada di dalam bersih dan membiasakan kebersihan. Kalau saudara melihat dari kitab-kitab fikih yang pada awal bab demi babnya itu membicarakan tentang kebersihan, atau bahasanya adalah toharoh. Ketika kita melihat di kitab-kitab saja bicaranya tentang toharoh, maka siogianya lah, maka sebaiknya lah kita harus pahami bahwa kebersihan di dalam agama kita itu sangat penting dan harus kita jaga. Al-Fakir teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemudian menjaga kebersihan, selain hadis yang sangat terkenal dan masyhur yang kita kemudian hafal kebanyakan dari kita. Hadisnya yang masyhur adalah at-tahuru syatrul iman.
kebersihan itu sebagian dari iman. Ada hadis yang lainnya bicara tentang kebersihan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu nazifun, fatanawzifu la yadkhulul jannata illa nazifun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Islam itu adalah bersih. Maka jagalah kebersihan, dan tidak akan masuk surga semuanya kecuali yang masuk surganya adalah orang-orang yang menjaga kebersihan, orang-orang yang bersih. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Islam adalah bersih. Maka ketika kita berislam, mari kita jaga kebersihan. Kita nggak perlu takut tuh yang namanya penyakit. Kenapa? Karena kita sudah bersih. Penyakit datang lantaran kita kotor. Penyakit akan menimpa kepada diri kita lantaran kita tidak bersih, alias mutasikhah, alias kotor. Lihat di dalam kitab Bulughul Maram pada bab tentang mandi. Di sana dijelaskan ada yang disebut dengan mandi wajib, ada yang disebut dengan mandi sunnah. Bahkan kita 5 waktu disuruh membasuh wajah, tangan, kaki, rambut kita dengan berwudu. Itu artinya kita benar-benar harus menjaga kebersihan. Dan kalau kita sudah menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena bersih ini bisa difahami dengan 2. Yang pertama, bersih jasadnya, bersih badannya. Dan yang keduanya adalah bersih daripada perbuatan dosa. Artinya bersih badan kita, dosa kita kemudian tiada, maka Allah redha kepada kita dan kita dipersilahkan masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian kita sudah membiasakan kebersihan di dalam kehidupan kita, keuntungan dari kebersihan kita sudah tahu. Kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dari mulai penyakit yang kelihatan sampai penyakit yang gak kelihatan. Dari yang mulai disebut penyakit yang virus dan lain sebagainya, insya Allah kita terbebas dari itu semua lantaran kita menjaga kebersihan. Maka kebersihan, menjalankan Islam dengan kebersihan bukan keterpaksaan, tetapi sebuah kebutuhan. Kalau udah sebuah kebutuhan, nanti akan naik peringkatnya, bukan kebutuhan tetapi kesenangan. Kenapa? Karena manfaatnya sangat dirasakan. Itulah makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah yang ketiga pada ayat yang ke-31-nya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada ayat tersebut. Kurang lebih seperti ini.
bila kita membaca penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngomongin cinta. Kita ngomongin kebersihan, erat kaitannya dengan cinta. Maksudnya apa? Kalau kita jaga kebersihan, jangan terpaksa. Kalau terpaksa, suatu saat kita nggak ada yang mengawasi, maka kita akan lalai tentang kebersihan. Saat kita kemudian tidak ada yang tahu, maka kita tidak memperhatikan kebersihan. Tapi kalau kita cinta dengan kebersihan, karena Allah memerintahkan kita untuk bersih, maka ada orang atau tidak ada orang, kita tetap untuk melaksanakan menjaga kebersihan bagi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi kebersihan marilah kita jadikan itu suatu hal yang harus kita senangi. Kita cinta kepada Allah, maka kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu senang dengan kebersihan. Rasul itu cinta dengan kebersihan. Maka kita harus ikutin Rasul yang senang dengan kebersihan. Rasul itu bukan hanya bersih, tapi Rasul itu wangi. Rasul itu wangi. Wanginya itu kemudian sampai ketika Rasul sudah lewat beberapa meter saja masih tercium harum wangiannya. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita menjadikan kebersihan itu menjadi kesenangan kita, menjadi cinta kita dengan kebersihan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pernah ada satu kisah. Kisah ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang ibu-ibu namanya Ummu Mahjan. Beliau ini adalah seorang ibu yang tidak muda lagi. Beliau sudah tua dan bahkan beliau juga mungkin ada penyakit di dalam dirinya. Tetapi ketika kemudian beliau membiasakan membersihkan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kemudian beliau setiap hari menyapu masjidnya Allah, beliau membersihkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjaga kebersihan masjidnya, maka subhanallah suatu ketika Ummu Mahjan ini tidak didapati lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid atau berada sedang membersihkan masjid dalam menjaga kebersihan masjid. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, kemanakah seorang ibu yang selalu menjaga kebersihan masjid? Kemanakah seorang ibu yang selalu menyapu di halaman masjid ini, wahai sahabat-sahabatku?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya beliau sudah tiada. Sesungguhnya beliau telah meninggal dunia, ya Rasulullah." Ketika beliau meninggal dunia di sore hari, kemudian kami rawat jenazahnya, kami rawat, dan ketika kemudian kami mau makamkan, mau disolatkan, maka kami mendatangi engkau dan engkau sedang istirahat, ya Rasulullah. Dan kami enggan untuk kemudian berani membangunkan istirahat engkau, ya Rasulullah. Maka kami segerakan untuk memakamkan beliau, ya Rasulullah. Maka ketika mendapati kabar bahwa Ummu Mahjan ini telah meninggal dunia, dijelaskan sedemikian jelasnya, maka Rasulullah kemudian meminta, "Kalau begitu, tolong kasih tahu saya di mana kuburnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang lainnya berangkat menuju makamnya.
berangkat menuju kuburnya Ummu Mahjan dan langsung berdiri membuat saf-saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul menjadi imam di dalam salat jenazah. Subhanallah. Lantaran orang menjaga kebersihan, lantaran orang yang membiasakan cinta kebersihan, orang yang telah meninggal dunia sudah disolatkan, Rasulullah mau menyolatkan kembali, saudaraku sekalian. Artinya apa? Ketika kita senang kebersihan, ketika kita menjaga kebersihan, maka Allah senang kepada kita, Rasul senang kepada kita. Kalau Allah senang, Rasul senang kepada kita, maka apalah lagi yang kita harapkan selain itu. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu sudah dijelaskan tadi oleh Al-Fakir begitu penting. Maka ketika penting kita jadikan kebersihan itu sebuah kesenangan bagi diri kita. Tiada hari tanpa menjaga kebersihan. Tiada hari tanpa kita membiasakan kebersihan. Dan kalau kita sudah senang, maka Allah pun akan senang kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertaubat kepadanya. Allah senang kepada orang yang suka menjaga kebersihan. Allah senang kepada orang yang bersih. Maka kalau Allah senang kepada yang bersih, subhanallah, kita akan bahagia insya Allah. Di dunia senang bahagia, hidup kaya dengan kebahagiaan yang ada, yang kita biasakan dengan kebersihan. Orang bersih itu nggak perlu hidupnya mewah. Kalau misalkan rumahnya sederhana tapi kalau bersih enak. Tapi rumah kayak istana tetapi kotor, Masya Allah, tidak indah. Mungkin sebulan enak, tapi ketika tidak dijaga kebersihannya, rumah yang indah akan rusak. Kenapa? Karena tidak dijaga kebersihannya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-195-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wallahu ta'ala alam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud daripada ayat tersebut. Saudaraku sekalian, kata Allah dalam ayat itu dikatakan bahwa berlaku baiklah kamu, jaga kebersihan, bukan sekedarnya jaga kebersihan. Kalau kita mau sholat doang jaga kebersihan, tapi di luar sholat kita acak-acakan. Masjid itu jadi cermin bagi kita. Kalau kita jadi pengurus masjid, ayo kita jadikan masjid itu yang terbaik. Bahkan bukan hanya bersih, tapi wangi masjid-masjidnya. Tapi kenyataannya bagaimana, saudaraku sekalian? Kenyataannya Masya Allah, kadang-kadang kita miris masjid-masjid kita, musola-musola kita, rumah-rumah kita orang Islam kadang-kadang kamar mandinya tidak lebih bersih ketimbang kamar mandi perkantoran, ketimbang kamar mandi mall, tempat perbelanjaan. Ngenes kita ngelihatnya, saudaraku sekalian. Padahal syarat kita, ibadah kita kemudian diterima oleh Allah, yaitu adalah bersih. Dan lebih jauh daripada itu adalah suci. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kata Allah tadi dijelaskan bahwa kita harus lakukan yang terbaik.
lakukanlah yang terpuji, lakukanlah yang ahsan, yang terbaik. Kalau kita jaga kebersihan, maka jaga kebersihan itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan sekedarnya saja. Bukan cuma gara-gara takut sama sakit, takut kena virus, baru kita jaga kebersihan. Padahal dari dulu Rasul sudah bilang begitu. Yuk mulai detik ini, mulai saat ini kita jaga kebersihan. Jangan sampai kita lalai tentang kebersihan. Kata Allah lanjutan ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat muhsin, bukan sekedarnya. Saudaraku sekalian, demikianlah insyaallah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari al-fakir sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.